Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh anak-anak, senyum. Coba senyum semua. Sedekah ya. Sedekah kan? Tadi yang nggak sempat sedekah subuh misalnya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak, kenapa tadi di awal pertemuan Pak Bayu ingin anak-anak senyum? Tersenyum supaya kita semua dengan bersenyum itu menghilangkan rasa gundah di dalam hati, kesedihan yang kita alami saat ini. Ya kita tahu ya, semuanya pasti saat ini mungkin dalam keadaan lagi bersedih. Maka tersenyum itu salah satu obat untuk kita menghilangkan rasa sedih dan khawatir. Ya pokoknya tersenyum saja, tersenyum dengan rangka bertawakal kepada Allah atas segala yang terjadi menimpa kita, anak-anak. Nah, anak-anak, ngomong-ngomong tentang bersedih, apakah saat ini anak-anak lagi bersedih? Semoga tidak ya. Apakah anak-anak lagi bersedih karena tugas yang diberikan Pak Bayu, diberikan Bu Feni, diberikan Bu Uni banyak misalnya? Kok banyak sekali sih tugas ini Pak Bayu, Bu Feni, Bu Uni misalnya? Enggak, kalau Pak Bayu pekan ini tugasnya hanya satu ya. Semoga anak-anak tidak keberatan karena hanya satu tugas Pak Bayu. Apakah bersedih karena setoran tahfidznya banyak misalnya? Karena soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru banyak, numpuk semua di rumah misalnya, sampai enggak sempat untuk membuka buku. Nah, anak-anakku sekalian kelas 6 Usman yang Pak Bayu sayangi dan Pak Bayu banggakan, sesungguhnya bersedih itu tidak diajarkan syariat anak-anak dan tidak ada manfaatnya. Ada beberapa ayat yang menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa sebenarnya memang bersedih itu tidak dianjurkan. Seperti pada Quran surah Al-Imran ayat 139 anak-anak, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama. Dan janganlah kamu bersikap lemah, mohon maaf, dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati. Jadi Allah melarang kita untuk bersikap lemah. Anak-anak tidak boleh lemah ya. Muslim yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Jangan lemah karena anak-anak harus belajar di rumah tanpa guru yang mendampingi kalian. Biasanya kalau di kelas gurunya menghampiri, mana yang belum paham nak? Yang ini Pak, oh ini begini caranya. Biasanya begitu ya di kelas ya. Dan anak sekarang harus mandiri, belajar di rumah, kesulitan harus berusaha sendiri, mengejar waktu yang singkat, diberikan di jadwal tapi harus selesai. Nah, bagaimana anak-anak memanajerial waktu itu sehingga anak-anak tidak menumpuk tugasnya ketika pengumpulan tugas. Itu ayat pertama yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran 139. Ada juga peringatan untuk kita pada Quran surah At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah anak-anak bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi setiap kali kesulitan, musibah anak-anak yang menimpa kita,
kesedihan, ujian yang Allah berikan kepada kita, janganlah itu semua membuat kita bersedih hati. Karena dengan kesedihan-kesedihan itu, sesungguhnya ketika kita bersabar anak-anak, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Seperti pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 24. Jadi anak-anak, ketika kita menyedihi hati kita, diri kita sendiri, sedih itu benar-benar tidak ada manfaatnya. Membuat diri kita itu tidak mau bergerak. Anak-anak pernah bersedih apa yang membuat hati kita, pasti tubuh kita juga tidak akan mau bergerak, menghambat pergerakan kita. Beda halnya dengan orang yang selalu percaya diri, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita dengan sabar dan kuat. Maka kita akan tetap mampu berdiri, tetap mampu kuat, dan melalui ujian-ujian itu dengan tersenyum seperti Pak Bayu yang minta tadi. Karena awali pagi kita dengan semangat dan senyum, sabar. Ya, banyak sekali ayat yang tertulis dalam Al-Quran mengingatkan kita bahwa sesungguhnya memang bersedih itu tidak baik, anak-anak. Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka yang tidak pula mereka bersedih hati. Intinya kita tidak boleh khawatir, bersedih hati, karena Allah, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah, tapi kan memang manusia pasti pernah bersedih, Pak. Ya memang. Pasti kita pernah bersedih karena ujian anak-anak. Ujian-ujian. Tapi jangan jadikan ujian-ujian itu bersedih hati terus. Kita harus kuat, tegar. Sekarang pandemi ini belum berlalu anak-anak. Jadi anak-anak harus tetap sabar. Kasusnya itu semakin bertambah. Anak-anak sabar dan kuat, tersenyum. Tersenyum meskipun kita kesulitan. Adapun kesedihan yang terpuji. Maksudnya diperbolehkan anak-anak ya. Yang pertama adalah kesedihan karena ketidakmampuan kita menjalankan sesuatu ketaatan kepada Allah. Ya, itu baru boleh bersedih. Karena kita misalnya tadi subuh terlambat, enggak pas waktu adzan kita bangun terus sholat misalnya. Nah, itu bersedih. Yang kedua, karena kedekatan kita dengan Allah berkurang. Yang misalnya awalnya murojaahnya lebih banyak, setiap hari misalnya 1 juz, jadi kurang dari 1 juz. Nah, itu boleh bersedih. Bersedih karena kenapa sih saya kok tidak lebih baik dari kemarin? Bersedih karena melakukan kemaksiatan misalnya. Ya misalnya tadi karena terlambat ketika sholat. Itu bersedih hati yang diperbolehkan. Adapun bersedih karena ketentuan Allah yang kita terima, kita harus sabar, tabah, dan tetap tersenyum menghadapinya anak-anak ya. Nah, itu nasihat dari Pak Bayu supaya anak-anak tetap kuat di rumah. Tetap melaksanakan tugas-tugasnya dari Bapak Ibu guru, dari guru tahfidnya,